Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huna Hidayati dengan NIM 2101046058 dari kelas PWSI 2B akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai penggunaan kosakata adjektiva dalam cerita Batu Raden. Pertama, kita masuk pada kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul penggunaan kosakata adjektiva dalam cerita Batu Raden tepat pada waktunya. Sholawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dalam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Penulis berterima kasih kepada Ibu Dr. Handa Tutikiyati M. Hum selaku dosen pada mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia karena telah membantu penulis untuk menyelesaikan makalah ini. Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal. Semoga semua ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun pada langkah yang lebih baik lagi. Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada yang kurang. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang positif dan membangun dari semua pihak agar makalah ini menjadi lebih baik dan berdaya guna di masa yang akan datang. Lanjut, ada bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Kata adalah satu kesatuan yang utuh yang mengandung arti dan makna. Kata dapat digolongkan ke dalam kelas-kelas yang berbeda, yang sering kita sebut dengan kelas kata. Kelas kata termasuk salah satu permasalahan yang selalu diperbincangkan dalam analisis bahasa. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam penggolongan atau pengelasan kata oleh para ahli. Kosakata bahasa Indonesia yang berkategori atau berkelas kata adjektiva pada umumnya berupa kata yang telah jadi, atau bentuk yang berupa akar, maka tidak ada yang perlu dibentuk terlebih dahulu dengan proses pemberian afiks. Jadi, tidak sama dengan kata-kata berkategori nomina dan verba yang sebagian besar perlu dibentuk dulu oleh proses afiksasi. Ciri gramatikal kosakata bahasa Indonesia yang asli yang berkategori adjektiva memang tidak tampak. Hal ini berbeda dengan kosakata yang berasal dari unsur serapan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Kita hanya bisa mengenal kosakata berkategori adjektiva yang berasal dari bahasa Indonesia asli dari segi semantik dan dari segi fungsi. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan kata adjektiva? 2. Apa saja kata adjektiva dalam cerita Batu Raden? 3. Bagaimana pembentukan kata adjektiva dalam cerita Batu Raden? C. Tujuan. 1. Mendeskripsikan mengenai kata adjektiva. 2. Mendeskripsikan kata adjektiva dalam cerita Batu Raden. 3. Mendeskripsikan pembentukan kata adjektiva. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoretis. Penelitian ini diharapkan pembaca dapat menambah wawasan mengenai seluk-beluk kata adjektiva serta dapat dengan mudah mengetahui apa yang termasuk kata adjektiva. 2. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata perkembangan bahasa Indonesia terutama penggunaan kata adjektiva dan bermanfaat bagi pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu pembahasan. Penelitian relevan. Mariska Amalia tahun 2017 pada skripsinya mengutarakan bahwa kata sifat atau adjektiva adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti. Biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Penelitian yang dilakukan oleh Mariska Amalia kurang lebih hampir sama dengan penelitian yang digunakan oleh penulis saat ini. Namun yang membedakannya adalah dari segi pembahasan dan media yang digunakan, serta lebih spesifik, yaitu kategori adjektiva dan pendamping adjektiva dalam novel Hujan karya Terelie. Sedangkan peneliti dalam menganalisis menggunakan media cerita Batu Raden. Selanjutnya landasan teori. Fungsi kata adjektiva. Fungsi kata adjektiva ada dua, yaitu sebagai pelengkap atau atributif
Yang kedua, sebagai predikat atau predikatif yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada predikatif dan predikatif inversi. Selanjutnya, ada kata adjektiva berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada kata adjektiva menurut maknanya, dibagi menjadi dua, yaitu ada kata sifat bertaraf dan tak bertaraf. Yang kedua, kata adjektiva berdasarkan fungsinya yang dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada kata adjektiva atributif, kata adjektiva predikatif, dan kata adjektiva predikatif inversi. Dan yang terakhir, yaitu ada kata adjektiva berdasarkan bentuknya yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu kata dasar dan kata turunan. Masuk pada pembahasan pengertian kata adjektiva. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata adjektiva adalah kata yang menerangkan sebuah benda yang penggunaannya dapat digabungkan dengan kata lain seperti kata lebih dan kata sangat. Kelas kata adjektiva sangat dibutuhkan dalam percakapan sehari-hari karena kata tersebut digunakan dalam menyatakan keadaan suatu benda. Jika tidak, maka kita akan kesulitan dalam menjelaskan dan mengenali ciri spesifik dari benda tersebut. Kata adjektiva juga dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Kata adjektiva atau biasa disebut dengan kata sifat ini contohnya seperti kata kaya, jauh, pintar, lunak, malas, dan sebagainya. Berikut akan saya bacakan sinopsis cerita Batu Raden. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda tampan bernama Suta. Untuk menghidupi dirinya, Suta bekerja sebagai seorang kacung di Kadipaten Kutaliman, Banyumas, Jawa Tengah. Tugasnya adalah merawat sekaligus membersihkan kandang kuda milik Adipati Kutaliman. Oleh karena dia seorang yang baik dan jujur, maka selama bekerja, dia tidak pernah mendapatkan masalah yang berarti. Setelah mengurus kuda-kuda milik Kadipati, Suta berjalan mengelilingi Kadipaten. Namun di perjalanan terakhirnya, betapa terkejutnya ia melihat seorang putri yang hendak dimangsa oleh ular. Dan ternyata itu adalah putri sang raja. Setelah itu, mereka sering bertemu. Tanpa disadari, timbullah rasa antara keduanya. Kemudian, Suta mempunyai niat untuk menikahi sang putri, tetapi ditolak oleh raja, sehingga ia dipenjara. Sang putri tetap berusaha menemui Suta. Melalui tangan kanannya, setelah berhasil kabur, Suta dan sang putri pergi ke selatan lereng Gunung Slamet. Lalu pada keesokan harinya, sebelum tenaga habis, mereka memutuskan untuk beristirahat di tepi sungai. Tempat itu berhawa sejuk serta memiliki panorama alam yang indah. Lalu, mereka hidup bersama di sana dan tempat yang ditinggali beranak pinak. Kemudian oleh masyarakat sekitar diberi nama Batu Raden. Selanjutnya kita masuk pada bab yang membahas tentang kata yang termasuk adjektiva dan proses pembentukan adjektiva dalam cerita Batu Raden. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa kata, namun yang dilampirkan hanya beberapa. Yang pertama ada kata baik. Kata baik dikategorikan sebagai kata adjektiva karena kata baik merupakan kata yang terbentuk dari kata dasar atau kata sifat asli yang dapat menyatakan keadaan atau sifat dari subjek yang tidak mendapat imbuhan, dan kata baik tersebut terdapat gradasi yang mendahulunya atau setelahnya seperti kata lebih atau sangat, dan dapat pula didampingi oleh adverbia kepastian, yaitu pasti, tentu, mungkin, dan barangkali. Yang kedua ada kata jujur. Kata jujur dikategorikan sebagai kata adjektiva karena kata jujur merupakan kata yang terbentuk dari kata dasar atau kata sifat asli yang berarti berperilaku baik. Lalu dapat menyatakan keadaan atau sifat dari subjek, dan kata jujur tersebut terdapat gradasi yang mendahulunya atau setelahnya seperti kata lebih atau sangat. Yang ketiga ada kata luas. Kata luas dikategorikan sebagai kata adjektiva karena kata luas merupakan kata yang terbentuk dari kata dasar atau kata sifat asli yang dapat menyatakan keadaan atau sifat dari subjek dengan arti keleluasaan tempat. Dan kata luas tersebut terdapat gradasi yang mendahulunya atau setelahnya dan dapat didampingi oleh adverbia derajat, yaitu agak, lebih, dan paling.
Selanjutnya ada kata pucat. Kata pucat dikategorikan sebagai kata adjektiva karena kata pucat merupakan kata dasar atau kata sifat asli yang dapat menyatakan kualitas dari subjek, dan kata pucat tersebut terdapat gradasi yang mendahulunya atau setelahnya seperti kata lebih dan kata sangat. Lalu yang kelima ada kata takut. Kata takut dikategorikan sebagai kata adjektiva karena kata takut merupakan kata yang terbentuk atas kata dasar atau kata sifat asli yang dapat menyatakan keadaan atau sifat dari subjek, dan kata takut tersebut terdapat gradasi yang mendahulunya atau setelahnya seperti kata lebih atau sangat. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Kelas kata adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menerangkan sebuah benda yang dapat digabungkan dengan kata lebih atau sangat. Kata adjektiva dapat digunakan sebagai pelengkap untuk menjelaskan suatu subjek atau objek, dan kata adjektiva juga dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. B. Di dalam cerita Batu Raden terdapat 8 kata sifat yang digunakan untuk menarasikan cerita tersebut. Lalu, kata adjektiva yang digunakan banyak menggunakan kata dasar dan kata adjektiva atributif. C. Kata adjektiva yang terdapat dalam cerita Batu Raden terbentuk dari kata dasar dan dikategorikan sebagian, ada yang dikategorikan sebagai kata adjektiva atributif. Selanjutnya ada saran. Setelah dilakukan penelitian mengenai penggunaan kata adjektiva pada cerita Batu Raden, dapat disimpulkan beberapa saran yang dapat digunakan selanjutnya untuk dapat lebih membangun. Alangkah baiknya saat akan melakukan penelitian kembali, dapat mencari sumber-sumber yang lebih relevan seperti jurnal maupun skripsi supaya lebih terpercaya, serta kesanggupan untuk menguasai kata adjektiva dapat dicapai dengan mempelajari kata sifat yang ada dalam sebuah kalimat atau paragraf dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya ada daftar pustaka. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil sumber-sumber dari jurnal maupun dari PowerPoint kelompok 12 morfologi, bab kelas kata adjektiva dan atribia. Lalu juga ada pengertian kata adjektiva yang bersumber dari internet dan cerita Batu Raden yang juga bersumber dari internet. Berikut, penulis lampirkan bukti-bukti pencarian dalam jurnal maupun dalam internet di skripsi dan cerita Batu Raden. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.